Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Belati Hati, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bagi umat Islam, peristiwa Isra Miraj yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian merupakan peristiwa besar dan menggetarkan. Berikut ini merupakan kisah Isra Miraj, peristiwa bersejarah umat Islam dan perjalanan Rasulullah ke langit ke-7 untuk menerima perintah salat 5 waktu. Kisah ini merupakan bagian penting dari keimanan umat Islam dan disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyah min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebelum melakukan perjalanan Isra Miraj dan mendapatkan perintah salat 5 waktu, ada sebuah peristiwa bernama Amul Husni atau Tahun Kesedihan. Amul Husni ini erat kaitannya dengan peristiwa Isra Miraj yang dialami Nabi Muhammad pada 27 Rajab. Rasulullah sedih ditinggal 2 orang yang beliau kasihi selama berjuang, yakni istri yang menemani beliau selama 28 tahun, yakni Khadijah yang bergeral Ummul Mukminin, ibu bagi segenap umat Islam, dan paman yang selalu menjaga beliau, yakni Abu Talib. Kisah Isra Miraj. Pada sebuah malam 27 Rajab beliau diangkat oleh Allah untuk Isra Miraj hingga Sidratul Muntaha, langit ke-7, untuk berjumpa langsung dengan Sang Pencipta. Isra adalah perjalanan malam hari dari Mekah, Masjidil Haram, menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan ini menurut mayoritas ulama adalah perjalanan fisik dan batin. Sedangkan Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad diangkat ke langit hingga Sidratul Muntaha. Dikisahkan, Rasulullah diangkat oleh Allah ke langit ke-7 dan jumpa nabi-nabi sebelum beliau. Mulai dari Nabi Musa hingga Nabi Ibrahim. Dalam kisah singkat Isra Miraj ini, Rasulullah bertemu dengan beberapa nabi terdahulu pada setiap langit yang dilewatinya. Pada langit pertama, Rasulullah bertemu dengan nabi pertama, Nabi Adam. Setelah sampai di langit kedua, Rasulullah kemudian bertemu dengan 2 nabi, yakni Nabi Isa dan Nabi Yahya. Perjalanan Rasulullah berlanjut ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Setelah bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad kembali melanjutkan perjalanannya ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Kesedihan Nabi Musa saat bertemu dengan Rasulullah terjadi pada langit keenam. Nabi Musa menangis saat Nabi Muhammad hendak melanjutkan perjalanannya ke langit ketujuh. Nabi Musa dikisahkan menangis karena melihat sosok Nabi Muhammad yang jauh lebih muda namun memiliki jumlah umat yang lebih banyak masuk surga dibandingkan dengan umatnya. Nabi Musa menyesal karena tidak bisa memaksimalkan usianya yang jauh lebih panjang untuk bisa berdakwah pada umatnya agar bisa patuh seutuhnya kepada Allah. Isra Miraj adalah peristiwa yang disebut mukjizat, ketika Nabi Muhammad mengalami perjalanan begitu jauh dan hanya 1 malam. Perintah salat. Ketika berjumpa dengan Allah ketika Isra Miraj tersebut, mendapatkan perintah salat sebanyak 50 kali dalam sehari. Beliau pun menerimanya. Saat turun dari langit ke-7, beliau berjumpa Nabi Musa dan meminta Nabi Muhammad untuk meminta keringanan salat kepada Allah. Alasan Nabi Musa, umat Nabi Muhammad akan kesulitan menjalankannya. Lantas, Nabi Muhammad pun minta diantar kembali menuju Allah. Malaikat Jibril pun mengantar beliau kembali dan Nabi Muhammad mengutarakan keinginannya. Lalu Allah memberikan keringanan lagi kepada umat Nabi Muhammad. Keringanan itu berupa, salat tidak lagi 50 waktu dalam sehari, melainkan berkurang menjadi 10 waktu salat dalam sehari. Adapun 10 waktu pun dirasa masih akan sulit. Lantas beliau meminta keringanan lagi hingga sampai 5 waktu sampai yang dikenal sekarang. Itulah awal mula sejarah salat yang kita kenal dan jalani sampai sekarang. Salat 5 waktu berasal dari kisah Isra Miraj ini. Kembali ke Mekah. Usai perjalanan Miraj ke langit tersebut, lantas Nabi Muhammad pun kembali ke Mekah dan menceritakan kisah Isra Miraj yang dialaminya. Namun, tentu saja, peristiwa ini sulit diterima oleh kebanyakan orang. Padahal Nabi Muhammad sudah memberi banyak bukti bahwa ia mengalami peristiwa tersebut. Menurut para ulama, ini sekaligus upaya menguji keimanan dari muslim yang saat itu memang masih sedikit.
Salah satu bukti faktual yang dibawa Nabi untuk buktikan Isra Miraj adalah ketika ia melihat gerombolan musafir yang melakukan perjalanan dan sebentar lagi akan tiba di Mekah. Hal itu pun terbukti, tapi sebagian orang tidak percaya. Sejarah mencatat, Abu Bakar adalah orang pertama menerima Isra Miraj tersebut. Gelar Asy-Syiddiq pun disematkan kepada beliau yang bermakna, orang yang teguh hatinya dan jujur. Tak hanya perintah salat 5 waktu yang harus dijalankan umat muslim, ada hikmah dan keutamaan lain yang dapat dipetik dari peristiwa besar umat Islam ini. 1. Waktu salat. Hikmah Isra Miraj yang pertama dan yang paling penting adalah waktu mendirikan salat. Kita sebagai umat muslim wajib menjalankan salat 5 waktu. Selain itu, berdasarkan surat Al-Muzammil ayat 2 juga disebutkan tentang mendirikan salat di malam hari. Dirikanlah salat di malam hari, kecuali sedikit Al-Muzammil ayat 2. 2. Waktu dikabulkan doa. Hikmah dari peristiwa Isra Miraj selanjutnya adalah waktu dikabulkannya doa Nabi Yakub dalam surat Yusuf ayat 98 tentang permohonan ampunan. Dia Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." 3. Waktu mustajab. Dalam peristiwa Isra Miraj malam hari sebagai malam keberangkatan Nabi Muhammad ke langit, Rasulullah malam hari tersebut merupakan waktu terbaik yang dijanjikan Allah dan diyakini sebagai waktu mustajab untuk berdoa karena akan dikabulkan oleh Allah. Berbeda dengan siang hari, di mana hanya hari Jumat memiliki keutamaan mustajab dibandingkan malam hari. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.